Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amana dengan NIM 228212014. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah 4E. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dengan pembahasan tentang normalitas. Uji normalitas data adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui data yang terambil merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Terdistribusi normal adalah data yang akan mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata median. Tujuan uji ini juga untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyak lebih dari 30 angka atau kurang maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, bisa dikatakan sebagai sampel besar. Nah, uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus mean dan median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinar, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non parametrik. Lalu selanjutnya ada estimasi keberadaan normalitas. Normalitas mengacu pada distribusi data yang mengikuti pola distribusi normal atau Gaussian, di mana sebagian besar nilai data terkumpul di sekitar nilai rata-rata dengan pola lonceng simetris. Ada beberapa metode untuk melakukan estimasi keberadaan normalitas pada data. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan menggunakan analisis visual seperti histogram dan quantile plot. Nah, histogram biasanya digunakan untuk melihat distribusi frekuensi data, yang dimana distribusi yang mendekati bentuk lonceng menunjukkan indikasi keberadaan normalitas. Lalu quantile plot itu membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Jika titik pada plot mendekati garis diagonal, maka data memiliki distribusi normal. Selain analisis visual, terdapat juga uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas secara formal, yaitu yang pertama ada metode chi-square. Nah, jadi uji chi-square adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel kategorikal dalam suatu populasi. Uji chi-square secara khusus dapat digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi yang diamati dalam sampel berbeda secara signifikan dari distribusi yang diharapkan.
memastikan jika dua variabel tersebut benar independen. Lalu yang kedua ada metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Beda terbesar dibanding dengan tabel Lilliefors pada tabel nilai kuantil statistik Lilliefors distribusi normal. Lalu yang ketiga ada metode Kolmogorov-Simornov. Nah, metode Kolmogorov-Simornov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikasi yang berbeda. Signifikasi metode Kolmogorov-Simornov menggunakan tabel berbanding Kolmogorov-Simornov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel berbanding metode Lilliefors. Uji Kolmogorov-Simornov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara suatu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan penggunaan grafik. Lalu yang keempat, metode Shapiro-Wilk. Nah, metode Shapiro-Wilk ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, data diurutkan, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Lalu selanjutnya konsekuensi praktis normalitas. Yang pertama, penggunaan metode statistik parametris. Asumsi normalitas sering dibutuhkan untuk menggunakan metode statistik parametrik seperti uji T, ANOVA, regresi linier, dan analisis faktor. Metode ini mengandalkan distribusi normal untuk keakuratannya. Terus yang kedua itu ada estimasi interval. Estimasi interval kepercayaan untuk mean populasi didasarkan pada asumsi normalitas. Jika data tidak normal, interval kepercayaan mungkin tidak akurat. Terus yang ketiga, analisis regresi. Dalam analisis regresi linier, asumsi normalitas berlaku untuk error atau residual. Jika residual tidak normal, inferensi tentang koefisien regresi mungkin tidak valid. Terus yang keempat itu analisis multivariat. Banyak teknik analisis multivariat seperti analisis diskriminan, analisis faktor, dan lain-lain. Itu mengasumsikan normalitas multivariat. Terus yang kelima itu ada uji non-parametrik. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, penelitian dapat menggunakan metode statistik non-parametrik yang tidak mengasumsikan distribusi tertentu. Namun metode ini umum kurang kuat dibanding metode parametrik. Nah, jadi oleh karena itu penting untuk selalu memeriksa asumsi normalitas sebelum melakukan analisis statistik parametrik. Jika asumsi dilanggar, penelitian harus membandingkan transformasi data atau menggunakan metode non-parametrik.
Lalu selanjutnya mendeteksi dan solusi normalitas. Mendeteksi dan mengatasi normalitas data adalah langkah penting dalam analisis statistik, terutama dalam metode regresi. Berikut ada beberapa cara untuk mendeteksi dan mengatasi normalitas data. Yang pertama itu ada mendeteksi koefisien pada normalitas. Di sini ada uji Jarque-Bera. Jadi uji ini digunakan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal. Rumus uji ini juga di mana N adalah besar sampel, S adalah koefisien skewness, dan K adalah koefisien kurtosis. Nilai JB mengikuti distribusi chi-square dengan 2 derajat. Kebebasan jika nilai JB lebih besar dari nilai chi-square pada nilai signifikasi yang ditentukan, maka data tidak terdistribusi normal. Terus yang kedua ada uji Shapiro-Wilk. Uji ini adalah metode lain untuk menguji normalitas data. Uji ini melibatkan perhitungan koefisien Shapiro-Wilk yang kemudian dibandingkan dengan nilai yang ditentukan untuk tingkat signifikasi. Jika koefisien Shapiro-Wilk lebih kecil dari nilai yang ditentukan, maka data tidak terdistribusi normal. Terus yang ketiga tuh ada uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal. Uji ini melibatkan perhitungan nilai statistik Kolmogorov-Smirnov yang kemudian dibandingkan dengan nilai yang ditentukan untuk tingkat signifikasi. Jika nilai statistik Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari nilai yang ditentukan, maka data tidak terdistribusi normal. Terus yang kedua ada solusi untuk mengatasi normalitas. Di sini ada deteksi outlier. Deteksi outlier adalah langkah pertama dalam mengatasi normalitas data. Outlier adalah data yang tidak sesuai dengan distribusi data lainnya. Dengan menghapus outlier, data dapat menjadi lebih normal. Terus ada transformasi data. Transformasi data adalah langkah lain untuk mengatasi normalitas data. Transformasi seperti akar kuadrat, terus logaritma atau inverse dapat membantu mengubah distribusi data menjadi lebih normal. Pemilihan transformasi yang tepat bergantung pada bentuk kurva normalitas yang diinginkan. Terus ada penggunaan metode grafik. Metode grafik seperti histogram, data plot, normal probability dapat membantu dalam mengidentifikasikan normalitas data. Jika data memiliki distribusi normal, maka histogram akan menunjukkan bentuk lonceng, dan plot normal probability akan menunjukkan distribusi yang normal. Jadi dalam beberapa kasus data tidak terdistribusi normal karena adanya outlier atau karena data tidak sesuai dengan asumsi normalitas. Oleh karena itu, langkah dalam mengatasi normalitas adalah mendeteksi outlier dan menghapusnya jika perlu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.